Menuduh zina juga besar, berat hukumannya. Menjadi seorang fasik yang tidak terima kesaksiannya. Dan siksa Allah sangat pedih untuk orang yang menuduh berzina. Kemudian juga tuduhan itu akan menjadi berat jika yang dituduh adalah di dalam anggota keluarga. Suami kepada istri, istri kepada suami. Sehingga dilanjutkan pendidikan membersihkan rumah ini disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna aswajahum. Mereka yang menuduh istri-istri mereka. Menuduh berzina. Yang menuduh berzina. Walam yakun lahum syuhada, dan tidak mempunyai saksi-saksi yang memenuhi syarat dan mencukupi bilangannya. Mereka harus hukum. Karena menuduh. Ada sebagian orang yang na'udzubillah sampai jelek pun tidak dianggap sebuah pelanggaran. Karena standarnya seperti itu. Tapi di sini yang dimaksud adalah menuduh berzina. Bukan sekedar istilah berselingkuh yang luas. Maknanya berzina. Berzina dengan memasukkan kemaluan seorang laki-laki, kemaluan seorang perempuan. Itu yang disebut berzina seperti itu. Supaya ada definisi yang jelas. Menuduh berzina. Kemudian tidak bisa mendapatkan 4 saksi. Maka dia dihukum, dicambuk. Karena kehormatan istri perlu dijaga. Seenaknya saja kamu mengatakan istrimu berzina dan seterusnya. Sehingga nanti ada hukum bagaimana jika seorang suami menemukan istrinya berzina. Maka memang membongkar aib, mengungkap bukan sebuah anjuran. Tapi yang dikhawatirkan adalah rusaknya sebuah keluarga dengan munculnya bayi yang lahir bukan dari air maninya. Kekotoran rumah tangga. Maka Islam memberikan solusi untuk itu. Jika seorang laki-laki memang sudah tidak meyakini bahwa yang di perut istrinya dari air maninya, maka wajib menafikan anak itu. Nah, nanti ada hukum li'an di sini. Sang suami merasa tidak pernah menggauli, tidak pernah ini, tiba-tiba kok istrinya hamil. Atau mohon maaf, misalnya na'udzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari kehinaan-kehinaan seperti ini. Seorang wanita berzina dengan laki-laki lain. Diketahui oleh suaminya. Maka seorang suami bagaimana di saat seperti ini? Karena sangat mungkin air mani yang jadi menjadi janin adalah dari air mani orang yang berzinainya. Bisa jadi air mani dari dia. Di sini maka belum pasti kalau anak itu adalah dari orang lain. Akan tapi perzinaannya yang sudah jelas, kemudian sang suami menuduhnya. Nah, ada pilihan sebenarnya bagi suami di saat semacam ini. Di saat seorang suami sudah yakin betul bahwa istrinya melakukan kehinaan zina, maka nggak perlu pakai main tuduh-tuduhan. Lebih indah, lebih baik sudah buang saja, cerai. Kenapa? Supaya tidak mengotori keluarga. Sehingga seorang istri pun sebetulnya kasusnya sama. Artinya karena itu bakal mengotori. Kalau bagi seorang perempuan bukan sekedar mengotori keluarga saja, akan mengotori kesehatan dia secara. Kalau kesehatan urusan dunia. Orang mati dalam keadaan sakit diampuni oleh Allah. Tapi yang paling berat kan urusan akhiratnya itu. Karena itu mencoreng keluarga, mengotori keluarga. Kalau itu didengar oleh anaknya, anaknya pun akan rusak mentalnya. Akan didengar oleh pamannya, bibinya, akan rendah semuanya. Maka kehinaan yang luar biasa. Sehingga lihat pendidikannya mulai rinci sekali di sini. Sampai di saat suami menuduh istrinya. Jangan macam-macam, istrimu bukan untuk tempat dituduh-tuduh-tuduh.